Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, pernahkah Anda mendengar tentang wakaf? Nah, hari ini kita akan membahas tuntas bagaimana praktik wakaf yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Tahukah Anda bahwa banyak fasilitas umum yang kita nikmati saat ini, seperti masjid atau sekolah, adalah hasil dari wakaf? Wakaf adalah menyerahkan harta benda yang kita miliki, baik berupa tanah, bangunan, uang, dan aset lainnya, untuk digunakan bagi keselamatan umat, dengan tujuan mendapatkan pahala dan terus mengalir meskipun kita telah meninggal dunia. Keutamaan wakaf dalam Islam sangatlah besar, mencakup pahala yang terus mengalir, harta yang terjaga, dan manfaat bagi masyarakat yang luas. Rukun-rukun wakaf ada 5. Yang pertama yaitu wakif atau orang yang berwakaf. Yang kedua yaitu mauquf bih atau harta orang yang diwakafkan, contohnya tanah, bangunan, uang, sawah, dan perkebunan. Yang ketiga yaitu mauquf alaih atau penerima manfaat wakaf, contohnya masyarakat umum, fakir miskin, lembaga pendidikan, dan lain-lain. Yang keempat yaitu sikhat pernyataan wakaf, ada ijab kabul dan pernyataan kehendak wakaf. Dalil atau dasar hukum wakaf yaitu yang pertama, surat Ali Imran ayat 92 yang artinya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebijakan atau yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Yang kedua, hadis riwayat Muslim, apabila seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Dan saya Assalamualaikum Rafida. Wah, sudah asyik dengan bukunya nih. Waalaikumsalam Tiara. Iya nih, kebetulan lagi nyelesain tugas. Ada apa tumben pagi-pagi sudah mampir? Begini Fit, saya kesini mau bicara soal niat saya untuk wakaf. Kamu tahu kan, panti asuhan kasih ibu di dekat rumah kita itu sering kekurangan fasilitas. Anak-anak di sana butuh tempat belajar yang lebih layak. Iya, betul sekali Tiara. Saya juga sering lihat mereka belajar di ruang yang sempit dan kurang memadai. Kasihan anak-anak itu, padahal mereka sudah punya semangat belajar yang tinggi. Nah, kebetulan saya punya satu unit apartemen kecil di kawasan Kemang Harum. Sudah lama tidak saya tempati. Niat saya, apartemen itu ingin saya wakafkan untuk dijadikan asrama putri di panti asuhan tersebut. Saya ingin apartemen ini menjadi amal jariah saya, Fit. Semoga bisa memberikan kenyamanan dan semangat belajar bagi mereka. Masya Allah Tiara, niat yang sangat mulia. Itu memang kebutuhan mendesak bagi panti asuhan. Dengan begitu, anak-anak putri bisa punya tempat lebih tinggal dan belajar yang lebih baik. Iya, Fit. Saya sudah menghubungi nazir wakaf dari lembaga sosial terpercaya, yaitu Bapak Fajar. Beliau akan membantu proses administrasinya agar wakaf ini sah dan tercatat dengan baik. Beberapa minggu kemudian, proses wakaf apartemen oleh Tiara pun berhasil. Dengan bantuan Pak Fajar sebagai nazir, surat wakaf telah diurus dan apartemen tersebut kini resmi menjadi milik panti asuhan kasih ibu. Seluruh pengurus panti dan anak-anak menyambut gembira kabar baik ini. Tak lama setelah itu, gotong royong apartemen tersebut direnovasi dan disiapkan untuk menjadi asrama putri yang nyaman. Saudara-saudaraku sekalian, kita telah menyelami makna mendalam dari wakaf, bukan sekedar menyerahkan harta, melainkan demi kebaikan yang pahalanya akan terus mengalir. Bahkan setelah kita tiada, wakaf adalah jembatan menuju kebaikan yang